Salam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua yang sudah hadir dalam kelas ini, kita akan masuk dalam kelas yang baru yaitu Master Plan Evangelism. Jadi dalam rencana agung penginjilan itu ada tahapan-tahapan yang kita perlu memahaminya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat terstruktur, jadi bukan hanya menolong kita untuk tahu, tetapi melakukan. Ya, itu yang paling penting. Jadi ini yang ingin disampaikan, bagaimana kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman, ya, membimbing orang secara pribadi untuk mengenal Tuhan dan melanjutkan dengan pemuridan, ya, langkah-langkah berikutnya sampai orang itu menjadi dewasa. Nah, itu yang dan ini kita harus terus ya melakukannya, ya, tapi tentunya seperti janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, ya, dalam proses ini. Yaitu kita akan minta bimbingan Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mendoakan semua murid-murid dimanapun berada supaya bisa menangkap pelajaran ini. Mereka berakar sangat kuat di dalam kedalaman firman Tuhan dan bertumbuh dengan sehat karena menjadi pelaku-pelaku firman, menghasilkan kedewasaan Kristen, kerohanian yang matang dan siap untuk diutus menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Tuhan Yesus, belas kasihanilah bangsa kami, negeri kami, pulau-pulau dengan penduduknya, 70% penduduk yang belum mendengarkan kabar baik. 70% yang belum mendengarkan kabar baik, mereka menanti-nantikan kabar baik untuk mereka dengar melalui berbagai platform, berbagai metode. Tuhan, kami akan belajar metode penginjilan seperti diajarkan Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa biarlah roh Tuhan yang menolong kami, sehingga bukan gagah, bukan kuat, tapi roh Tuhan yang memampukan kami semua dalam kelas ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah berkat-Mu turun ke atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan, sebenarnya ini sebuah pelajaran yang panjang, ya. Tidak bisa dalam setengah jam atau 1 jam kemudian kita menangkap semua. Karena itu nanti saudara bisa melihat kembali rekamannya, ya. Dan kami akan kirimkan PPT-nya dan juga diktatnya. Tetapi juga kami akan terus mendampingi melalui percakapan baik telepon, melalui WA, ataupun kalau kita bisa ketemu secara langsung, ya. Kita akan terus berkomunikasi, jadi sepanjang 4 semester, ya. Artinya dalam hari-hari yang akan datang, ya, kalau saudara murid-murid yang baru, ya, misalnya sampai 1 semester, ya, berarti masih 3 semester lagi. Kalau sudah 2 semester berarti masih 2 semester lagi, ya. Jadi saudara, mari kita akan belajar metode mengabarkan Injil secara pribadi. Pemberitaan Injil dalam hidup sehari-hari, one to one, ya, orang ke orang, ya, dalam pertemuan yang sifatnya organik atau alamiah, ya. Jadi tidak dibuat-buat, tetapi memang menjadi gaya hidup kita. Kalau orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi terang, berbuat baik, ya. Ya, terang di tengah kegelapan dengan berbuat baik dan hidupnya itu memancarkan kasih Kristus. Dan ketika ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, kita harus segera kasih makanan rohani, ya. Bimbing orang itu untuk kenal Tuhan Yesus. Saya kenal seseorang yang baru-baru ini saya temui, di mana dia adalah seorang ateis, ya, meninggalkan agama lama karena melihat kejahatan atau kekejaman atas nama agama, ya, sehingga dia merasa bahwa agama yang dulu dianutnya itu diragukan, ya, karena seperti memperlakukan orang tidak manusiawi, ya. Nah, itu dalam sejarah
manusia ya. Orang bahkan atas nama agama juga bisa melakukan kejahatan. Nah, sehingga orang itu mencari ya dan menemukan Alkitab. Di situ dia baru mempelajari Alkitab ya, dan setelah belajar dengan sungguh-sungguh ya, ketemu dengan orang Kristen, akhirnya dia mengambil keputusan ya, walaupun secara diam-diam untuk ikut Tuhan Yesus ya. Ya, karena belum tentu semua keluarganya bisa menerima. Nah, itu juga ya dialami oleh bukan hanya satu orang, tetapi juga banyak orang hari-hari ini di negara Iran. Baru-baru ini saya dari Seoul, Korea, dan ketemu dengan hamba-hamba Tuhan juga yang dari Iran. Saya bertanya secara langsung ya, bahwa di sana banyak sekali orang membutuhkan bimbingan pribadi ya. Dibutuhkan lebih banyak orang yang melatih orang lain, membimbing orang lain, karena banyak orang Kristen yang baru. Nah, itulah fungsi atau panggilan dari seorang penginjil ya. Saudara, sebelum menjadi perintis gereja harus bagikan Injil dulu. Tabur Injil yang banyak ya. Ketemu orang di mana saja. Itu saya memiliki habit ya. Ketemu orang di mana saja, apalagi orang datang ke rumah saya. Nah, artinya ada percakapan, kemudian kita bagikan ya, dengan catatan orang yang bersangkutan terbuka ya. Kalau orang yang tidak terbuka, kita tidak bisa memaksa ya. Dan saudara, penginjilan pribadi, karena itu menyangkut pribadi. Pribadi itu kan sangat unik ya. Pribadi manusia itu ada pikirannya, perasaannya, kemauannya yang berbeda-beda. Karena itu untuk penginjilan pribadi ini tidak ada metode tunggal ya. Kita hanya tahu secara prinsip saja, tapi dalam penerapannya nanti kontekstual ya. Kontekstual itu artinya sesuai dengan kebutuhan ya. Orang yang dilayani, orang di Galatia, di Efesus, di Roma, di Jakarta, di Surabaya, di Manado ya, di Arab Saudi sana ya, di Mesir, di Amerika, di Eropa, semua orang yang berbeda-beda. Karena itu harus dilayani secara kontekstual ya. Nah, saudara, kesanggupan dalam memberitakan Injil itu adalah kesanggupan yang dari Allah ya. Karena itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Allah. Kita ini hanya dilibatkan saja dalam kegerakan yang sifatnya global, sifatnya mondial ya, seluruh dunia. Nah, karena itu saudara, supaya penginjilan kita berhasil ya, ini kita mengikuti gaya hidupnya Paulus. Siapa kita? Kita ini pelayan, kita ini hamba. Aku menjadikan diriku hamba ya. Artinya kita mau melayani setiap orang yang ada di sekitar kita. Ya, tentunya namanya pelayanan itu penuh dengan pengorbanan ya. Karena itu kalau mau saudara memiliki bobot dalam pemberitaan Injil, pengorbanannya juga harus berbobot ya. Kalau melayani itu tidak hitung-hitungan untung rugi ya. Saya ketemu dengan orang yang kalau melayani itu sudah dihitung untung rugi ya. Nah, kemudian dia marah kalau tidak untung ya. Ya, kalau rugi terus, ada suatu saat saya pernah membimbing itu dalam sebuah sinode, kemudian dia ceritakan, Pak, saya udah habis-habisan ya, uang saya habis, tapi tidak ada jiwa yang dimenangkan. Saya bilang dalam sebuah training, saya bilang sabar ya, bagikan Injil terus. Akhirnya ketemu yang kedua kali, kemudian cerita ya, kebetulan kami satu kamar ya. Kemudian dia cerita, Pak, puji Tuhan, saya kemarin baru memenangkan orang ya, 5 orang percaya Tuhan Yesus. Haleluya ya. Yang pertemuan dulu pertama kali dia marah-marah ya kan. Ya karena sebenarnya dia seorang profesional ya, seorang notaris, pengacara, notaris ya yang sangat sibuk. Tapi dia membagikan waktunya ya untuk pekerjaan Tuhan, dan akhirnya dia berhasil. Karena apa? Memenangkan orang. Karena apa? Karena pengorbanan ya. Karena apa? Ketulusan, karena kesungguhan. Karena ini pekerjaan Tuhan. Nah, karena itu saudara jangan cepat menyerah ya dalam pelayanan ini. Nah, saudara, sesama kita ya, orang-orang yang di sekitar kita ya, itu adalah orang-orang yang sangat spesial ya. Orang-orang yang sangat unik. Karena itu perhatian kita kepada orang ya, bayangkan ya, seorang yang tidak dikenal oleh kita, kemudian kita harus bagikan apa? Kabar baik. Ya. Orang yang bukan siapa-siapa kita. Ya, itu seorang penginjil ya, hatinya harus besar.
jiwanya harus besar, ya, pemahamannya tentang manusia harus mendalam, ya, kasihnya kepada manusia harus dalam. Ya, karena apa? Karena pribadi-pribadi itu adalah pribadi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, orang-orang yang Yesus mau berkorban, menyerahkan nyawanya bagi orang itu. Kita hanya memberitahu saja bahwa Yesus sudah berkorban bagi orang itu untuk menyelamatkan orang itu, dan itulah tugas kita. Tapi sebenarnya yang melakukan pelayanan secara holistik itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa mengutus Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Dan kita waktu memberitakan Injil itu bersama dengan Roh Kudus, ya. Supaya pewahyuan dari Bapa lewat Yesus itu sampai kepada orang-orang yang kita layani. Nah, Saudara, mari kita akan lihat contoh kasus, ya. 3 kasus. Yang pertama kasus Tuhan Yesus menginjili perempuan Samaria, yang kedua kasusnya Filipus yang menginjili orang Ethiopia, ya, menginjili seorang pegawai, ya, perbendaharaan negara, ya, yang ada di Ethiopia, ya, diinjili oleh Filipus. Dan nanti kita akan melihat juga bagaimana contoh-contoh penginjilan pribadi di Indonesia, ya. Karena kalau nggak ada pekabaran Injil, tidak ada orang-orang yang dimenangkan. Saudara jangan salah, ya. Kita semua ini menjadi orang Kristen karena ada yang membagikan Injil itu kepada kita. Karena itu kita harus meneruskan, ya. Jangan kita tidak meneruskan. Ini penting sekali. Nah, Saudara, Tuhan Yesus itu menjadi teladan dan contoh bagi kita bagaimana dia menginjili perempuan Samaria secara pribadi, ya, 4 mata, ya. Artinya apa? Bahwa penginjilan pribadi itu diberi contoh, ya, ini contoh yang klasik Tuhan Yesus. Dia dengan sengaja mendatangi perempuan di Samaria itu. Intensional, ya. Penginjilan itu disengaja. Dia sengaja lewat kota di Samaria itu. Ya, kalau kita lihat, ya, dalam Yohanes pasal 4, mari kita lihat teksnya, ya. Saudara harus ada Alkitab kalau kita belajar di sini, ya. Supaya ketika sewaktu-waktu kita baca, kita udah ada Alkitabnya di depan Saudara, ya. Kita melihat dikatakan ayat 4 itu ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan ia harus melintasi. Apa maksudnya? Sengaja, ya. Dalam bahasa asli saya pernah mendalami, ya, teks aslinya ini. Artinya dia intensional, dia sengaja. Bukan kebetulan, ya. Kita ketemu orang-orang, mendatangin orang-orang, mengunjungi orang-orang. Nah, karena kita memang mengasihi orang-orang, ya, dimanapun kita berada. Itu dengan sengaja kita membagikan kabar baik. Nah, Saudara, dan kemudian kita melihat di sini sebenarnya ada problem, ya, namanya problem cross culture, ya, problem lintas budaya. Kalau kita ketemu orang, kadang-kadang kita ketemu orang beda budaya, beda suku, beda bahasa, beda tingkat pendidikan, ya, beda latar belakang sosial, apa saja berbeda. Mungkin berbeda pilihan politik juga, ya. Nah, tapi dalam penginjilan, Saudara, itu saudara jangan salah paham. Kita, ya, penginjilan itu sifatnya universal untuk semua orang. Orang miskin, orang kaya, orang kecil, orang besar, di desa, di kota, di negara manapun, untuk semua orang. Saya pernah menginjili orang Jerman, orang Belanda, ya. Saya menginjili orang-orang dari berbagai suku di Indonesia, orang dari Aceh, ya, orang Madura, orang siapa saja yang saya temui, ya. Dan saya memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang saya temui itu. Itulah penginjilan pribadi. Kita tidak terpengaruh oleh tradisi, ya, tidak terpengaruh oleh ras, ya. Kita tidak menganut rasialisme, ya. Tuhan Yesus itu cinta segala bangsa, ya. Ada 6 benua kan di dunia ini, ada di Asia, Tuhan Yesus mencintai orang Asia.
Tuhan Yesus mencintai orang Eropa, Tuhan Yesus mencintai orang Afrika, Tuhan Yesus mencintai orang Eropa, Amerika Selatan, orang Amerika Utara, bahkan sampai ke orang di kutub utara, ya, di mana ada penduduknya. Artinya apa? Kita jangan salah paham, ya. Cintailah sesamamu, kasihlah sesamamu, itu artinya semua orang, setiap orang yang kita jumpai. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Yesus sengaja memilih waktu yang tepat, yaitu siang hari. Ya, karena akan ketemu perempuan, ya, siang hari ini, ya, tengah hari, pas terik-teriknya itu, ya. Nah, karena apa? Juga perempuan itu memang biasanya datang ke sumur itu juga siang hari. Dia nggak mau pagi-pagi hari. Kenapa? Karena dia akan diejek, diolok-olok, dihina karena hidupnya yang nggak beres secara moral, ya. Nah, karena itu Yesus menemui orang tepat. Ini penting sekali, saudara, ya. Ya, ada seorang penginjil kalau mengunjungi orang pas jam makan misalnya, ya, itu tidak tepat, ya. Jam makan itu jamnya keluarga. Ya, kita harus cari jam yang tepat. Nah, saudara, dan setelah kita ketemu, ya, maka ini penting untuk apa? Memulai percakapan-percakapan. Percakapan dari yang sifatnya umum, ya. Jadi percakapan yang wajar, ya, dari hal-hal yang umum sampai ke hal-hal yang spesifik, yang khusus. Dari hal-hal yang biasa kepada percakapan yang bersifat rohani atau yang sifatnya firman Tuhan. Nah, itu harus melalui percakapan yang normal atau wajar, ya. Nah, kalau orang misalnya belum terbuka untuk hal yang rohani, kita juga tidak bisa memaksakan, ya. Tetapi tujuan kita adalah, ya, minta hikmat Tuhan supaya percakapannya wajar, ya, percakapannya itu bijaksana, ya, dan kemudian kita juga bisa membuka percakapan yang membuka dia kepada hal-hal yang sifatnya analogi, ya, sifatnya artinya hal-hal yang duniawi kemudian kepada hal yang rohani, gitu, ya. Karena semua hal yang terjadi dalam hidup ini membawa kita kepada perkara-perkara rohani kalau kita bisa mengarahkan percakapan. Misalnya percakapan awal Tuhan Yesus itu dari masalah air, karena perempuan ini sebenarnya membutuhkan air, kan. Sumur Yakub itu sebenarnya sumur yang usianya sudah ribuan tahun, ya. Dan itu simbol daripada kekayaan keluarga Yakub. Karena orang yang punya sumur itu adalah orang yang bisa memberi makan, memberi minum, ya, kepada domba-domba gembalaannya yang sangat banyak jumlahnya. Ya, semakin banyak sumurnya berarti semakin kaya orang. Nah, air, ya, sumur itu dibutuhkan oleh semua orang, satu kampung, ya, satu kota, bahkan seluruh umat manusia. Semua orang butuhkan air. Nah, karena itu dari percakapan ini maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menyediakan air, karena dia adalah pencipta, ya. Dalam pasal 1 dia itu pencipta dalam kitab Injil Yohanes. Dia yang menciptakan segala sesuatu, karena Tuhan menciptakan oleh firman, dan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, karena itu dia mengarahkan percakapannya kepada air yang hidup, yaitu keselamatan, nah, secara rohani. Nah, saudara, saya akan menjelaskan begini. Saudara ketemu dengan orang, kemudian membuka percakapan, hal-hal yang sifatnya umum, dibawa ke hal yang sifatnya rohani, dari air hidup, dari air ke air hidup. Nah, air itu simbol apa? Simbol daripada kehidupan. Orang kalau tidak punya air akan mati, ya. Tidak punya udara, tidak punya air, itu sudah jelas mati. Karena itu penting sekali air ini. Karena itu, saudara, ketika berbicara tentang air minum, saudara, ini penting sekali. Jadi orang pasti perhatiin, ya. Nah, saudara, dan satu hal, sebenarnya air itu juga menggambarkan akan jiwa manusia. Ya, jiwa manusia kalau tidak ada kesegaran itu disebut kering, gitu, ya. Jadi orang kalau tidak ada air itu akan kering kerontang, demikian jiwa manusia. Ya, kalau nggak ada gairah dalam hidupnya, dia akan digambarkan seperti orang yang haus, kering kerontang, kering jiwanya. Nah, sebenarnya
Banyak manusia di dunia ini mengalami kekeringan secara apa? Jiwa dan roh. Kekeringannya apa? Kalau perempuan Samaria ini, dia dikatakan apa? Dia itu sebenarnya tinggal sama orang yang bukan suaminya. Tetapi dia sudah meninggalkan pria-pria sebelumnya. Artinya kalau kita melihat gambaran perempuan ini adalah perempuan yang tidak puas. Ya. Perempuan yang dahaga jiwanya. Ya. Artinya dia selalu mencari kepuasan. Dia udah punya 5 suami. Ya. Dan yang ada sekarang ini bukan suami. Karena apa? Dia tidak puas sama satu pria. Nah, itulah gambaran manusia. Ya. Kekayaan, ya, seks, ketenaran, popularitas, kemasyhuran, apa saja tidak akan membawa kepuasan dalam hidup manusia. Tidak akan. Orang akan selalu haus, selalu haus. Dan saudara, Tuhan Yesus membawa jawaban. Ya. Yesus tahu rahasia hati manusia dan dia memberikan jawaban. Dia tidak puas karena apa? Dosanya yang membuat dia tidak puas. Karena itu dia memerlukan dirinya sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai penyelamat yang akan datang yang dijanjikan kepada Israel dan bangsa-bangsa. Dan sekarang ada di hadapan wanita Samaria itu. Dan dia menyatakan dirinya. Dan kemudian wanita Samaria itu percaya. Nah itu terjadi namanya relasional. Ya, hubungan relationship, hubungan percaya. Dari tidak percaya menjadi percaya. Itu relasional. Nah, Yesus akhirnya dipercaya oleh perempuan itu. Nah, saat itulah dia kemudian bangkit kepercayaannya, bangkit imannya, dan kemudian dia pergi ke kampung-kampung ya, di kota-kota di situ di Sikar itu ya. Dan kemudian dia beritakan Injil, suruh kampung datang kepada Yesus. Karena apa? Karena perempuan yang tadinya dianggap sampah masyarakat ini sudah berubah wajahnya, berubah hidupnya. Karena dia sudah kenal dan ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah itu saudara ya. Itu penginjilan pribadi oleh Tuhan Yesus membawa dampak bagi seluruh kota. Yang kedua, penginjilan Filipus kepada orang Ethiopia. Ya baru-baru ini saya ketemu orang Ethiopia ya. Kebetulan di pesawat terbang dan dia di sebelah saya. Jadi kita ngobrol ya. Ya, dia orang yang tidak seiman dengan saya, tetapi saya selalu terbuka untuk berbicara dengan orang-orang yang asing ya. Nah, karena saya dipanggil ya, salah satu panggilan saya itu untuk membagikan kabar baik, jadi saya harus membuka percakapan-percakapan setiap waktu, bahkan di pesawat terbang sekalipun ya. Nah, itu ada kesempatan saya akan membagikannya. Nah, saudara, ini Filipus juga dipimpin oleh Roh Kudus ya, dibimbing langsung oleh Roh Kudus. Dan kemudian dia menanggapi pimpinan itu, bimbingan itu, akhirnya dia ketemu dengan orang yang asing kan. Nah, orang Ethiopia itu ya. Dan kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 8 26 sampai 40 dan akhirnya Filipus menjelaskan kitab Yesaya kepada orang Ethiopia itu. Dan orang Ethiopia itu akhirnya menangkap kabar baik, menangkap Injil bahwa Kristuslah juru selamat. Ya, dan dia pulang ya kan, sangat sukacita karena apa? Melalui Filipus dia ketemu dengan Sang Kristus yang adalah juru selamat itu. Luar biasa kan? Ini sudah penginjilan pribadi Filipus ini menghasilkan jiwa baru ya, sida-sida dari Ethiopia itu yang percaya ya, bendahara Sri Kandake ya, yang kemudian percaya Tuhan Yesus. Ya, dalam perjalanan turun dari Yerusalem ke Gaza, saudara ya. Gaza yang sekarang lagi ribut-ribut itu ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Ya, disitulah terjadi mukjizat di mana dia percaya Tuhan Yesus dan langsung minta dibaptis, saudara ya. Akhirnya dibaptis dan dia pulang ke negara dengan sukacita. Itulah misionaris pertama ke negara Ethiopia dan sampai sekarang Ethiopia itu mungkin 50% ya sekarang orang Kristen ya.
Dan itu Kristen yang sudah sejarahnya sangat lama, ya. Dan karena ada penginjil Filipus ini. Jadi saudara, penginjilan pribadi itu bisa mengubah bangsa. Ya, apalagi yang diinjili adalah orang penting, ya seperti saudara-saudara Ethiopia itu kan orang penting. Ini pejabat negara ini ya. Akhirnya dia percaya Yesus, diubah. Akhirnya dia membimbing keluarganya percaya Yesus dan kotanya percaya Yesus, bangsanya percaya Yesus. Itulah penginjilan pribadi bisa berdampak luar biasa. Karena itu mari kita tetap memberitakan Injil di tengah bangsa Indonesia. Kita bisa memberitakan Injil di mana? Di rumah-rumah. Household evangelism, ya. Home to home evangelism, rumah-rumah. Ya, kita ketemu dengan keluarga kita, ya, keluarga besar kita di rumah-rumah. Ini penting sekali ya. Dan di mana kita bisa PI pribadi? Di sekolah minggu, kelas-kelas, ya, studi Alkitab, ya, orang-orang percaya baru harus dengar Injil, ya, yang baru-baru bertumbuh itu, atau orang-orang yang dikatakan apa? Kristen tradisional, Kristen tanpa pertobatan, ya, Kristen yang belum lahir baru. Itu menurut penelitiannya Barna di Indonesia itu ada 60%, ya, Barna Riset, ya, itu cukup banyak, berarti kan? Kira-kira itu 16 juta atau 17 juta mungkin ya. Ya, hampir 15 jutaan mungkin ya. Ya, artinya cukup banyak itu 60% itu ya dari kira-kira orang Kristen Katolik di Indonesia kira-kira ada 30 jutaan kan. Nah, saudara, kita beritakan Injil di mana? Di tempat kerja. Suatu hari ya ada seorang yang ketemu saya. Ini orang dari suku yang sangat susah untuk menerima Injil. Tapi dia di Jakarta ya, di kantornya. Kemudian ada yang membagikan traktat, saudara ya. Nah itu dibaca. Dan kemudian akhirnya temannya yang Kristen meminjam ini Injil, saudara ya. Alkitab yang utuh dibaca. Jadi setiap istirahat dia baca Alkitab. Kemudian dia mulai gelisah ya kan. Wah diajarkan di agamanya begini, kemudian di Alkitab begini. Dia menyelidiki setiap hari. Dia berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah itu dia menjadi orang percaya. Nah puji Tuhan sekarang jadi hamba Tuhan. Dan bahkan sudah doktor, saudara ya, doktor ministry ya. Saya sangat senang sekali karena jadi hamba Tuhan dia sekarang. Itu penginjilan di tempat kerja. Penginjilan pada orang yang sakit, orang yang membutuhkan, orang yang lemah, orang yang ini saudara ya. Artinya kita bisa memberitakan Injil kepada siapa saja yang membutuhkan ya. Nah, saudara, kita memberitakan Injil ya. Itu memang namanya kita ini kan belum tentu kenal sebelumnya. Jadi harus apa? Harus izin saudara ya. Nah, izin itu artinya bukan izin gimana ya. Dalam percakapan itu ya kita tahu gitu ya dalam percakapan kemudian bolehkah saya ya kan? Izinkan saya untuk membagikan tentang iman saya. Apakah mau mendengarkan? Kalau mau mendengarkan kita ya dengan hormat ya kan. Ya, dengan waktu yang ada, ya kemudian kalau dia tertarik, saudara, dia akan datang lagi, tanya lagi, dan istri akan cari lagi, dia akan cari informasi banyak-banyaknya. Ya suatu hari saya tinggal di sebuah hotel jam 1 malam ya, ada orang yang minta dibimbing, saudara ya, saya juga ini di luar kota ya, wah, puji Tuhan ya, malam-malam harus bimbing orang untuk percaya Tuhan ya, haleluya. Besoknya saya bimbing lagi, ya saya punya banyak bimbingan bahan ya, dan kemudian dia akhirnya dibaptis percaya Tuhan Yesus, luar biasa. Nah saudara, inilah tanggung jawab kita karena kita dipanggil untuk menjadi apa? Saksi Kristus ya. Kita bertanggung jawab supaya orang-orang lain di sekitar kita ya jumpa dengan kita dan lihat Yesus dalam hidup kita, dalam kehadiran kita, dalam perbuatan baik kita, teman kita, tetangga kita, teman sekerja kita, keluarga besar kita yang ada di kota-kota yang lain ya. Lama ini ada seorang yang cerita kepada saya, Pak, saya dengan sengaja mengunjungi keluarga saya di kota yang lain yang jauh, ya bisa 10 jam ya naik bis, dan kemudian sengaja kemudian bagikan Injil. Kemudian tadinya masih mengeraskan hati, didoakan lagi, datangi lagi kesempatan yang lain. Sampai akhirnya apa?
percaya Yesus. Sebelum meninggal akhirnya percaya Yesus, saudara ya. Nah itulah penginjilan kepada apa? Kepada keluarga besar kita. Nah kita sebagai orang-orang Kristen, ya pertama tugas kita adalah berdoa secara teratur. Ya, berdoa. Untuk apa kita berdoa? Nah, doa itu penting sekali. Kenapa? Karena doa itu akan menyingkirkan penghalang dalam pemberitaan Injil. Doa itu akan memfokuskan hati dan mencurahkan tenaga rohani kita. Supaya minta sama Tuhan, supaya Tuhan melawat kota atau daerah atau orang-orang sebelum kita menjumpai mereka. Nah, itu penting sekali kan, berdoa kan. Yang berikutnya apa? Teladan hidup. Ya, banyak orang Kristen yang sangat sibuk, ya, sangat egois, ya. Sehingga apa? Tidak memedulikan orang-orang di sekitarnya. Ya. Nggak memedulikan. Kita perlu perhatikan orang di sekitar kita. Karena kita memang mengasihi mereka. Ya. Karena kita mau hidup kita menjadi berkat. Ya. Jadi ada keputusan untuk apa? Perhatiin mereka. Ya. Care dengan tulus ya kepada orang kita. Itulah teladan hidup, perbuatan baik. Ya. Jadi orang itu melalui teladan hidup, perbuatan baik kita, mereka akan terdampak ya dengan kasih Kristus. Sehingga orang itu yang tadinya fanatik, tidak fanatik, tadinya melawan kita, tidak melawan kita kan. Ternyata ya orang Kristen ini ya, kalau bahasa Jawa jebule ya. Kalau orang Sunda itu bilang geningan ya. Orang Kristen itu sae pisan ya, orang Kristen itu baik. Luar biasa kan. Nah ini saudara ya. Jadi artinya apa? Orang itu jadi heran gitu. Waktu hari saya memberitakan Injil kayak di sebuah kampung ya, saya beritakan Injil. Banyak orang yang dengerin Injil saudara ya. Dan ini sebuah kumpulan yang cukup besar. Saya juga bersyukur kesempatan ini. Kemudian orang-orang ini mulai menyadari, ternyata ajaran Kristen itu bagus ya kan. Ini saudara ya. Bahkan di sebuah perkampungan di Sunda juga ya. Saya pernah membagikan pada banyak orang dan ternyata kekristenan itu bagus ajarannya. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan baik, teladan orang Kristen. Yang berikutnya adalah apa? Persahabatan baru bersaksi. Ya, persahabatan baru bersaksi. Nah ini beberapa petunjuk penting ya untuk menjadikan pedoman. Ya, yang pertama kalau kita mau bersaksi secara pribadi, carilah tempat dan waktu yang tenang untuk bicara. Ya, yang kedua sediakan apa? Alkitab. Ya. Sediakan traktat, sediakan buklet ya. Atau kalau sekarang ya bawa handphone. Karena kalau handphone itu paling mudah ya. Langsung kalau saya bimbing orang buka Alkitab di handphone ini ya. Nah, ini. Jadi disediakan itu. Kemudian beritanya harus jelas dan sederhana. Jangan kita menyusahkan orang ya. Berita Injil itu sangat sederhana. Kemudian kalau orang itu sedang menghadapi masalah, pergumulan, kita jangan masa bodoh. Kita harus prihatin ya, ikut merasakan pergumulannya, menyampaikan duka cita, menyampaikan apa pertolongan pada saat membutuhkan. Ini kepedulian sangat wajar ya, seperti Tuhan Yesus memberi makan orang yang lapar, mendoakan orang yang sakit, ya. Bahkan memeluk anak-anak kecil. Itulah Tuhan Yesus. Kemudian berikutnya harus lugas ya, lugas itu artinya lugas dan sopan gitu ya. Ya, artinya benar-benar kita itu benar-benar menolong orang itu untuk tahu tentang Injil. Nah berikutnya kesaksian pribadi. Nah kesaksian pribadi itu sangat menarik. Pengalaman yang saudara alami sendiri sebelum terima Yesus, sudah terima Yesus, sekarang sudah mengikuti Yesus. Bagaimana perubahannya? Ada seorang yang dulu kami bimbing bekas penjudi saudara ya, kelas berat. Ya. Tapi kemudian saya bimbing percaya Yesus. Sekarang berubah. Orang di kampungnya ya di daerahnya itu, oh ini dulu penjudi kelas berat tuh di kota Jakarta, pulang kampung ya kan. Sekarang jadi orang Kristen, luar biasa kan. Dan ada seorang dulu saya ingat saya bimbing ya. Dia itu orangnya sangat keras karena bekas tentara ya. Ya tentara tidak semuanya keras, banyak tentara yang saya tahu juga orang yang baik-baik. Tetapi maksudnya ini orang ini memang keras saudara ya. Nggak mau kalah ya.
merasa di masyarakat paling hebat. Tapi saudara, setelah kami bimbing untuk terima Yesus, berubah. Orangnya jadi ramah, lemah lembut, murah hati, baik hati. Itulah kuasa kesaksian Kristen kita. Ya, bisa mengubah hati yang keras jadi hati yang lembut. Ya, saudara. Kemudian yang berikutnya, percakapan ini harus tetap mandang Yesus. Kita ini siapa? Ya, Billy Graham selalu ya kan, kalau saya sedang berkhotbah, saya berdebar-debar. Karena apa? Karena saya mau melihat banyak jiwa-jiwa yang selamat. Kita dalam penginjilan pribadi juga sama. Ya, kita ini siapa? Hanya alat saja. Tapi kemudian ketika orang percaya itu pekerjaan Tuhan, kita harus selalu pandang kepada Yesus. Minta pertolongan Roh Kudus. Ya, baik. Langkah yang berikutnya pemberitaan Injil. Nah, ini ada beberapa langkah ya, ada banyak cara ya, ada banyak metode ya, saya banyak sekali belajar metode-metode. Jadi tidak ada satu metode ya, kita bisa banyak metode, tapi dalam penginjilan pribadi itu artinya ketemu orang ya. Ketemu orang baru bagikan kabar baik. Nah, Saudara, penting sekali untuk mengingat beberapa ayat-ayat ya, yang kalau dalam penginjilan pribadi itu memang harus tahu ayat-ayat ya. Nah, mengapa banyak orang Kristen tidak menginjil? Karena nggak tahu ayat-ayat. Ya. Nggak tahu firman Tuhan. Lack of knowledge namanya ya. Jadi, saudara, ini orang-orang Kristen itu banyak lack of knowledge. Injilnya itu nggak melimpah gitu ya. Ini persoalan ini ya. Orang Kristen itu hanya agamawi aja itu. Gereja udah ya, Natal, Paskah udah ya. Tapi Injilnya itu nggak memenuhi hidupnya. Tapi kalau orang itu penuh dengan firman Tuhan ya, wah dia membagikan kabar baik itu dengan sangat lancar ya. Karena apa? Ketika kita membagikan kabar baik itu ya, itu ada sesuatu yang harus diakui, dipercayai, dipertimbangkan, diperbuat atau diakui ya. Nah, salah satu yang harus diakui oleh orang yang kita injili itu apa? Dosa. Kalau orangnya, saya pernah ketemu dengan orangnya, dia enggak merasa berdosa. Ya. Enggak ada dosanya dia. Wah, kalau orang yang seperti ini ya enggak membutuhkan Injil dong ya. Karena dia kan merasa enggak ada dosanya. Padahal Injil itu artinya berita kabar baik bagi orang berdosa, bahwa ada jalan keluar ya. Nah, Saudara, menurut firman Allah, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita baik yang menginjili maupun yang diinjili, kita semua. Hanya yang menginjili itu berdosa tapi sudah terima anugerah, pengampunan, keselamatan. Sedangkan yang diinjili itu berdosa tapi belum terima keselamatan. Gitu aja bedanya. Memang ini suatu yang negatif ya, dosa itu ya, kegagalan gitu kan. Ya, keburukan. Ya, tingkah laku yang buruk ya. Itulah dosa. Melawan Tuhan, pemberontakan, keteledoran, kekurangan, ketidaktaatan, itulah dosa. Dosa sudah menguasai manusia, tubuh jiwa rohnya. Lahir dengan kecenderungan-kecenderungan yang berdosa. Anak-anak itu nggak diajarin marah juga bisa marah-marah masih anak ya. Marahin orang tuanya ya, lempar botol ya kan. Ya. Artinya nggak usah diajarin nakal juga anak-anak bisa nakal. Itulah kecenderungan manusia. Kemudian semua orang itu bersalah kalau sudah di hadapan hakim. Bagi orang berdosa Tuhan itu hakim. Dan dinyatakan salah. Semua manusia udah jatuh di bawah pengadilan Allah yang adil. Dan dinyatakan orang Yahudi, non-Yahudi, semua bangsa sudah berdosa. Menjadi penyembah berhala. Ya. Dan yang ketiga harus sadari apa? Tak berdaya menyelamatkan diri sendiri. Itulah orang yang berdosa. Ya. Kesalehan kita, kebenaran kita ya di mata Allah yang Maha Kudus itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa diterima. Karena itu tidak seorang pun yang bisa diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya. Ya. Bukan karena perbuatan-perbuatannya. Jadi dosa kemudian di hadapan hakim ya, Tuhan sebagai hakim Allah yang Maha Kudus. Semuanya sudah terhakimi, semua berdosa. Dan kemudian tidak berdaya menyelamatkan diri sendiri. Karena itu butuh apa? Juru selamat. Ya, sesuatu untuk dipercaya itu apa?
Yesus Kristus datang untuk mati ya, menjadi juru selamat. Jadi dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, mati ganti banyak orang yang berdosa. Dia menjadi korban penebusan. Nah itu saudara ya. Orang bisa saja mengakui bahwa dia membutuhkan juru selamat, tapi pengakuan itu belum cukup juga. Dia harus percaya Yesus juru selamat satu-satunya yang dia perlukan. Kemampuan Yesus menyelamatkan itu harus dijelaskan. Siapa Yesus? Karena keselamatan kita tergantung daripada siapa Yesus. Orang kan, kalau orang nggak percaya Yesus, nggak tahu siapa Yesus, bagaimana dia bisa menjadi juru selamatnya? Karena itu harus diperkenalkan. Siapa Yesus? Yaitu pribadi yang adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Firman Allah yang bersama dengan Allah datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat. Jadi dia memang adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Karena sebagai manusia itulah dia bisa mati. Untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Kita yang tidak pernah jadikan benar. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya hidup kita dipulihkan, direstorasi, diampuni, disembuhkan. Ya, itu namanya salvation, ya, kesembuhan, pemulihan, diberi pengharapan baru, diberi hidup yang baru. Kemudian kita memberi kepada orang itu sesuatu untuk dipertimbangkan. Jadi penginjilan itu bukan pemaksaan. Ya. Saya ketemu dengan banyak penginjil, orangnya bukan tipe-tipe pemaksa, bukan. Tapi orang yang memberi contoh, ya, bahwa dia sendiri telah menerima juru selamat. Nah, sesuatu untuk dipertimbangkan itu Kristus bukan hanya juru selamat, tapi juga apa? Tuhan. Kalau seorang di hadapan Tuhan yang Maha Suci harus bagaimana? Harus mengakui dosa. Kemudian tinggalkan dosa, bertobat Tuhan. Ya, saya mau berbalik dari dosa-dosa, mau berpaling kepada Tuhan. Itulah pertobatan. Karena dia adalah Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan mau memerintah hidupmu, kamu harus bertobat. Gitu ya. Karena apa? Tidak mungkin ya. Tuhan mau tinggal dalam hidup orang berdosa. Harus mengaku dosa dulu. Dan kemudian penyerahan total. Jadi ada metanoia, ada perubahan, conversion, ya, pikiran, arah, ya, orientasi dalam hidup, tapi juga ada perpalingan. Serahkan hidup kepada Tuhan, seumur hidupmu untuk Tuhan. Kemudian saudara, sesuatu untuk diperbuat, yaitu menyerahkan diri kita kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan. Ini penting sekali ya. Di dalam perjanjian baru, penyerahan diri itu diuraikan dalam dua sisi, yaitu datang. Mari kita datang kepada Yesus. Mari kita mendekat. Yesus berkata apa? Mari datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban, mereka akan memberikan kelegaan, sentosa bagi jiwa. Datang. Datang untuk apa? Untuk menerima dia. Menerima dia. Supaya dia, bukan hanya kita datang kepada dia, dia juga datang dalam hidupmu dan tinggal dalam hidupmu. Ya, jadi Tuhan Yesus bersama dengan orang yang percaya. Nah, saudara bisa membaca buku Pedoman Penginjilan, ya, metode mengabarkan Injil secara pribadi, penulisnya D.W. Ellis, ya, Yayasan Komunikasi Bina Kasih tahun 1993, ya, bisa di sana saudara bisa mempelajari. Nah sekarang yang berikutnya penginjilan dan pelayanan pribadi, ya, mempersiapkan diri menjadi penginjil pribadi, ya, ini perlu persiapan. Persiapan untuk penginjilan pribadi, ya, pembentukan tim-tim, kelompok kecil 2 orang untuk penginjilan pribadi itu perlu persiapan. Ya. Dan kemudian ketika kita mencari jiwa-jiwa, saudara, itu ada pahala, ada upah, ya, dari surga. Ya, ada upah, ada pahala, mahkota, ya, disediakan bagi yang memberitakan Injil, yang memenangkan jiwa. Ya, mahkota sukacita, ya, karena memenangkan jiwa-jiwa. Nah saudara,
Dalam 2 Korintus 5 ya, dikatakan karena kasih Kristus menggerakkan hati kami. Karena motivasi dalam penginjilan itu apa? Kasih Kristus. Harus orang itu siap. Oh iya, motivasinya apa? Kasih Kristus. Orang yang memberitakan Injil itu disebut utusan atau ambassador of Christ. Kita yang memberitakan Injil itu sebagai utusan Kristus. Meminta orang untuk berdamai dengan Tuhan. Ya. Nah ini penting sekali. Jadi kasih Kristus menggerakkan kami. Kami yakin. Nah itu saudara, bahwa kalau Yesus sudah mati bagi banyak orang. Bukan hanya bagi saya sendiri. Tapi Yesus mati untuk banyak orang. Bukan hanya untuk saya sendiri. Nah ini penting sekali ya. Itu yang akhirnya menginsapkan ya. Kalau orang sadar seperti Yesaya saudara ya. Ya, dia waktu itu kan dia melihat bangsanya itu terpuruk. Secara ekonomi bagus, secara militer bagus, pemerintahan bagus, semuanya makmur ya, hebat. Tapi secara rohani bangkrut. Dan kemudian Yesaya melihat penglihatan. Ini raja, nah, sebentar lagi mati, berganti kan suksesi karena raja yang mati. Kemudian dia lihat bangsanya, wah ternyata bangsa yang najis, bangsa yang kotor, bangsa yang berdosa. Saya menemui banyak orang di mana-mana di tengah bangsa Indonesia. Kalau berita, saudara ya. Coba berita setiap hari apa? Saling mencaci, ya, caci maki, saling menyudutkan, saling memojokkan, saling memfitnah, saling menghina, saling merendahkan, saling merugikan. Ya, banyak orang ya, banyak yang tamak, banyak yang korupsi, banyak yang melawan hukum. Tiap hari berita-berita ini. Ya, perceraian yang sangat tinggi. Ya, pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, dan banyak sekali ya yang menunjukkan bahwa bangsa ini di hadapan Tuhan adalah bangsa yang tidak suci, tidak kudus, ya. Bangsa yang munafik. Nah karena itu kita mau menjadi suruhan Tuhan, ya suruhan-suruhan Tuhan atau utusan-utusan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang membagikan kabar baik supaya bangsa ini selamat. Sebab kalau kita tidak membagikan kabar baik, bangsa ini tidak selamat. Karena kuncinya adalah kabar baik Injil itu. Ya. Karena itu saudara, perlu kita untuk menginsapi ya, rencana Allah. Ya, bahwa Tuhan itu punya rencana untuk memakai kita. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk dalam rencana untuk bagian kabar baik. Ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang secara keadaan belum percaya Yesus. Secara keadaan apa? Sifat dan sikapnya itu orang berdosa itu apa? Gemar melakukan kejahatan. Mereka itu kalau melakukan dosa, kesalahan itu enggak paham. Ya kan? Jadi saudara jangan marah-marah. Ya. Karena memang mereka tidak tahu. Panca indera rohaninya itu enggak peka. Dan kemudian mereka, banyak yang suka melakukan usaha-usaha amal kebenaran diri sendiri. Tapi itu pun sia-sia. Nah karena itu kasih Allah itu saudara dinyatakan kepada seluruh umat manusia waktu kita memberitakan tentang apa? Penyaliban Yesus. Itulah kasih Allah. Puncak atau bukti bahwa Allah itu mengasihi, yaitu Kristus telah mati bagi bangsa ini, bagi hidup kita, orang yang berdosa. Justru ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, saudara, itulah disebut dengan good news, kabar baik. Orang berdosa menerima kabar baik, ada keselamatan. Kalau orang lapar, kasih roti, wah senang sekali. Orang haus, kasih air, minum. Seger sekali kan? Tapi orang berdosa membutuhkan Injil, ya. Dan saudara, tadi saya sudah katakan di atas, perlunya bergantung penuh pada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita yang memberitakan Injil, tapi juga menginsapkan orang yang mendengar Injil. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Ya. Bukan kesanggupan atau tenaga daripada penginjil itu, tapi kesanggupan, tenaga, dan kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga orang berdosa bisa bertobat dan terima keselamatan. Itu pekerjaan Roh Kudus.
Saudara sebagai pelengkap saja, tapi saudara mau ya dipakai Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menyatakan keselamatan kepada orang yang dengar Injil melalui hidup kita. Roh Kudus akan menginsafkan kalau orang itu sesat. Roh Kudus akan meyakinkan tentang Yesus itu juru selamat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah saudara, yang berikutnya, kita sendiri ya, ulangi lagi, kita sendiri sebagai pemberita Injil itu harus ada persiapan rohani ya. Ya, yang pertama persiapan rohani, kita harus punya pengalaman dulu dong ya dengan Yesus. Yang tadi saya katakan, banyak orang yang mengaku Kristen nggak memberitakan Injil karena apa? Pengalamannya minim tentang Yesus. Oh, dulu saya ceritain sama kakek saya, sama ibu saya. Nah itu ya udah seperti itu saja. Jadi tidak masuk sendiri dalam pengalaman ya dengan firman. Nah, sebagai penginjil saudara harus mengalami keselamatan secara posisional tapi juga praktikal. Secara posisional pengalaman diselamatkan waktu bertobat dan dibaptis itu. Tapi secara praktikal ya tiap hari. Ya menang atas pencobaan. Itulah keselamatan kita. Menang atas pergumulan hidup, ya. Hanya orang yang tidak menang atas pergumulan hidup, boro-boro memberitakan Injil, hidupnya saja masih kalang kabut ya, kacau balau ya. Enggak menang secara rohani, itu enggak bisa memberitakan Injil. Nah, saudara, orang yang memberitakan Injil itu yang pertama orang yang sudah lahir baru, yang kedua sudah pasti keselamatannya, yang ketiga menang atas godaan. Dan yang berikutnya apa? Dia punya persekutuan dan persaudaraan dalam kasih. Kalau orang hidupnya tidak dalam kasih, tidak mungkin dia akan memberitakan Injil. Lack of apa? Love. Dia sendiri masih haus. Dia sendiri masih gagal, masih kecewa, masih sakit hati, masih pahit. Tidak bisa memberitakan Injil. Tapi orang memberitakan Injil itu harus penuh kasih. Belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Dan kemudian kita akan dipersenjatai oleh Roh Yesus. Dipersenjatai ketika kita rela dan taat untuk menginjil, kita dipersenjatai oleh Roh Kudus dengan apa? Karunia-karunia. Ya, perlengkapan rohani, kuasa, power ya sebagai apa? Saksi. Saudara, pedang roh ya, firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Karena apa? Kita ini kayak dalam peperangan rohani itu, saudara, kita harus lengkap, saudara ya. Kayak tentara Romawi zaman dulu itu ketopongnya ada, baju jirahnya, perisainya, pedangnya, sepatunya atau kasutnya itu ya. Pokoknya perlengkapan perang harus. Tapi ini peperangan rohani, jadi perlengkapan rohani. Ketopongnya ketopong keselamatan harus kita kenakan. Perisainya perisai iman, pedangnya atau firman Allah. Ya, baju jirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara, doa untuk orang-orang kudus. Nah itulah saudara ya. Jadi saudara, ini perlengkapan rohani. Kemudian disiplin rohani sehari-hari itu penting. Ya, saya ketemu dengan seorang ibu 70 tahun. Tetapi dia giat memberitakan Injil. Tiap waktu dia pergi. Dia orang kota tapi mau ke desa-desa. Nah, saudara, dia bercerita kepada saya. Setiap hari saya menyelidiki firman Tuhan. Saya baca ayat-ayat. Saya hafalkan ayat-ayat. Saya ingat dulu dosen saya orang Korea ya. Ya, orang Korea itu dia membimbing kami harus baca ayatnya banyak sekali ya. Harus hafal ya. Tapi yang luar biasa itu dia bisa hafal banyak sekali. Jadi kami dikasih rahasianya cara membaca berulang-ulang dan menghafal ayat-ayat itu. Saudara ya. Dan kemudian berikutnya itu doa untuk orang-orang kudus dan doa untuk orang-orang yang belum percaya. Itu penting sekali. Ya. Penting sekali doa itu. Oke, sampai di sini saudara-saudara ya. Jadi yang terakhir saya katakan itu doa. Yaitu perlengkapan senjata rohani untuk orang-orang yang akan dilayani. Doa untuk sendiri, doa untuk keluarga. Ya, supaya kita dipakai oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saya yakin saudara masih antusias untuk ikut belajar ini dan saya akan melanjutkan ini yang paling penting, sangat penting. Yaitu seorang penginjil itu harus tahu apakah Injil itu. Ya. Perintahnya sudah jelas, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Bahwa untuk menjadikan orang menjadi murid Yesus itu kita harus membagikan Injil. Bagikan Injil. Baru dari situ ya ada namanya proses
transisi ya, dari yang tadinya gelap pindah ke terang, dari yang tadinya tidak percaya pindah ke yang percaya, dari kematian pindah kepada kehidupan ya. Dan ada transisi namanya transformasi hidup seseorang, itu karena Injil, kuasa Injil. Nah, Injil yang dimaksud di sini adalah Injil jalan keselamatan. Ada orang yang anggap Injil itu buku atau kitab suci, kitab Injil gitu ya. Orang pikirnya, oh itu buku Injil berarti menjadi pedoman, ya, menjadi hukum, kemudian harus ditaati dan seterusnya. Injil itu adalah kabar baik tentang pribadi, itu yang paling penting. Pribadi Yesus Kristus. Jadi inti, ya kalau saudara belajar dari kitab surat-surat Rasul Paulus misalnya dalam Korintus ya. Jadi bukan kekuatan dia ya ketika memberitakan Injil, karena Injil itu intinya adalah tentang Tuhan Yesus, bukan teologi dia, bukan kemampuan atau kefasihan dia berbicara, bukan. Ya. Injil itu berbicara tentang, memberitakan Injil berbicara tentang Kristus ya. Jadi kita harus belajar untuk mengosongkan diri supaya yang nampak itu intinya, yaitu Injil Yesus Kristus dan salib Yesus Kristus. 1 Korintus 2, coba kita lihat ya. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Karena itu dia membutuhkan dukungan doa dari banyak orang Kristen, karena ketika dia memberitakan Injil juga dia dalam kelemahan, dengan ketakutan, dengan kegentaran. Itu dia minta didoakan. Dan karena itu Roh Kudus selalu menolong dia, mendukung dia supaya jangan takut, jangan gentar. Terus beritakan Injil. Artinya apa? Dia memberitakan Injil dengan kekuatan roh. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya apa? Supaya iman kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Ya, Injil itu sangat sederhana, ya. Teologi itu sangat rumit. Tapi kalau Injil itu sangat sederhana. Nah, kita dipanggil ya supaya memberitakan Injil Yesus Kristus yang sangat sederhana. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal 4:15 ya, kita lihat ya. Itu disebut ringkasan Injil ya. 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara, kalau kita baca sampai ke bawah ya, bahwa Yesus kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada apa? Kepada banyak orang, ya. Kepada banyak orang sampai 500-an orang, Saudara ya. Artinya saksi kebangkitan Yesus itu sangat banyak. Ya, sangat banyak.
Jadi kalau ada orang yang meragukan kebangkitan Yesus itu artinya dia tidak memahami tentang konteks kejadiannya ya, bahwa itu sangat banyak ya yang menjadi saksi. Padahal saksi 2 atau 3 orang itu sudah cukup ya. Tetapi ini saksinya sangat banyak. Saudara, itulah hal yang penting untuk saudara ketahui. Siapakah Yesus Kristus? 2 hal ini penting tentang siapa Yesus Kristus. Kemudian baru apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi Injil itu berbicara tentang apa? Siapa dan apa. Siapa Yesus Kristus? Apa yang dikerjakannya? Karya Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan lihat apa dulu. Atau siapa dulu yang penting ya. Siapa Yesus Kristus itu? Ia adalah Kristus. Ia adalah anak Allah. Jadi, secara manusia dia manusia. Benar 100%. Tapi secara ilahi dia ilahi. Benar, ilahi 100%. Jadi dalam satu pribadi ada 2 tabiat, ya, tabiat kemanusiaan, tabiat keilahian. Karena apa? Kalau dia bukan ilahi, dia bukan Tuhan sendiri, datang kepada manusia sebagai dalam rupa manusia, tidak bisa jadi juru selamat. Jadi saudara, siapa Yesus Kristus itu sangat penting. Ya, kita harus beritakan siapa Yesus Kristus itu. Anak Allah, anak manusia. Mesias, Kristus, juru selamat. Dia manusia, tapi dia ilahi, dia Tuhan. Nah, kedatangannya dalam dunia itu apa? Untuk mati bagi kita. Jelas kan? Dia merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib dan apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga dia diberi nama di atas segala nama, diberi kedudukan yang tinggi. Dia duduk di sebelah kanan Allah atau berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya dia kembali ke tempatnya yang semula, yaitu di mana? Surga. Ya, kedudukan yang sangat tinggi. Tidak ada seorang pun ya dalam hidup ini yang seperti Kristus. Ya. Yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Kristus tidak ada. Pribadi malaikat-malaikat tidak ada. Kristus kedudukannya tinggi, ya, lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi daripada siapapun. Karena itu dia adalah putra Allah, ya, dia adalah anak Allah yang hidup. Kemudian 2 hal mengenai peranan Bapa kalau kita berbicara tentang Injil, tentang inti Injil, yaitu kedua hal itu adalah perbuatan Allah untuk mengesahkan salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Bahwa Ia membangkitkan Kristus. Ya, ini mengkonfirmasi bahwa Yesus itu benar, Yesus itu kudus, dibangkitkan. Karena itu Injil disebut Injil kebangkitan. Pengorbanan Kristus cukup sekali di atas kayu salib. Ya, telah diterima oleh Allah sebagai korban yang memuaskan hati Allah. Ya, korban penebusan yang memuaskan hati Allah. Allah tidak murka lagi. Kemudian dikuburkan. Bangkit, nah kebangkitannya itu, saudara, menandai bahwa utang dosa manusia sudah lunas. Maut, kerajaan maut sudah dikuasai oleh Yesus. Karena upah dosa itu maut. Mautnya kunci kerajaan maut sudah diambil oleh Yesus. Karena itu yang percaya kepada Yesus, dia tidak mati lagi. Kalau dia mati pun akan bangkit lagi. Mati secara jasmani, bangkit secara rohani. Dan itu semua menggenapi apa? Nubuatan Allah. Nubuatan kitab nabi-nabi, kitab Torah, kitab Jabur tentang siapa dia, ya, itu digenapi seluruhnya dalam pribadi Yesus. Jadi ada 4 unsur inti yang tadi kita baca ya dalam 1 Korintus yang pertama itu Yesus adalah anak Allah, dia memiliki otoritas dan kuasa Allah. Karena ketika dia di dalam dunia ada seorang lumpuh ya yang dibawa kepada dia lewat atap ya, atapnya dibuka itu oleh 4 orang digotong. Langsung begitu dia lihat, dia katakan apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itulah otoritas daripada anak Allah, yaitu pribadi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Nah saudara, dia berkata apa? Ikutlah aku, itu otoritas Mesias anak Allah. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita.
Tapi dia datang sebagai manusia, dia mati untuk dosa kita. Ia mengambil alih hukuman yang seharusnya memang kita terima. Dan kemudian ia dibangkitkan pada hari yang ketiga dari kematian. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa Allah menerima pengorbanannya. Udah sah, udah lunas. Nah dari sini saudara, kita menjelaskan Injil yang sederhana seperti itu. Jadi cukup ya sampai di situ. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sekarang mendekati orang untuk diinjili? Ini penting juga ya. Orang itu untuk ingin mendengar Injil saja itu sudah luar biasa ya. Kalau ada kerinduan, berarti dia ibaratnya kuda itu ya, dia sudah haus ya, sehingga karena udah digaramin ya. Nah demikian juga orang-orang yang haus akan Injil itu berarti dia sudah dekat dengan keselamatan. Tetapi seorang penginjil itu akan memastikan bahwa dia itu benar-benar mendengar Injil. Karena belum lama ini ada banyak kesaksian dia mendengar Injil lewat media sosial, kemudian lewat mimpi, ada yang lewat literatur, ada banyak sekali caranya ya. Tetapi penginjil memastikan bahwa dia harus benar-benar paham tentang siapa Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itu perlunya mendekati seorang dengan Injil ya. Yang berikutnya, sikap saudara merupakan hal yang penting. Orang yang kita dekati biasanya tidak memiliki rasa ingin tahu, karena itu kita harus mendekati dia. Ya, ada yang ingin tahunya sudah banyak, tapi ada juga yang memang sama sekali belum punya rasa ingin tahu. Kita pendekatannya berbeda-beda. Nah, sikap yang benar bagaimana kalau orangnya memang, ya katakanlah kalau dalam skala Engel itu masih minus 10 gitu ya. Masih minus 10 itu sama sekali masih kosong, minus 9, minus 8 gitu ya. Ya, sampai kemudian titik 0, baru titik 1 dia baru paham Injil kalau dalam skala Engel itu ya, Engel ya. Nah, kita kalau bagi orang yang sama sekali buta terhadap Injil, kita tidak menghakimi ya sikap kita. Tidak kemudian kita menasihati orang supaya moralnya bagus ya. Bukan. Kita memberitakan Injil. Ya, itu tujuannya yang penting. Yang berikutnya apa? Hindari perdebatan ya. Awal-awal pelayanan saya dulu masih muda ya, sering berdebat ya. Tetapi saya kesini-sini saya pikir kalau sebagai penginjil kita menghindari perdebatan ya, karena perdebatan bisa menutup hati orang. Artinya apa? Dalam penginjilan biarkan orang itu banyak berbicara dulu. Sebenarnya dia mau kemana dia percakapannya kan? Ungkapan isi hatinya itu harus kita dengar. Ibaratnya seorang dokter, kita ini mendiagnosa itu penyakitnya apa? Apakah kesombongan, misalnya kan? Apakah kemarahan, kejahatan, apakah ada korupsi, ada kekesalan ya? Apakah perilakunya buruk? Apakah ada kenakalan? Apakah kekhawatiran tentang keluarganya, tentang masa depannya? Apakah orang itu sakit? Artinya saudara, kita harus titik tolak dari di mana orang itu berada, sakitnya ada di mana. Ibaratnya orang menggaruk itu pas tepat gatalnya ada di mana gitu ya. Jadi jangan menggaruk tempat yang tidak tepat ya. Kemudian tugas kita adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan dia untuk terus mengungkapkan contoh-contoh atau kehidupan rohani dia, kebutuhannya apa. Ya. Misalnya saudara juga membuat pertanyaan kalau sudah mulai terbuka hal rohani, misalnya pertanyaannya, pernahkah saudara pikirkan hal-hal yang rohani, misalnya gitu ya. Apakah yang harus diperbuat supaya seorang dapat masuk dalam hidup yang kekal? Itu namanya pertanyaan diagnostik ya. Jadi untuk membawa percakapan ke tingkat yang lebih lanjut ya. Baru saudara beralih kepada pendekatan berikutnya, yaitu jalan keselamatan mulai dibagikan. Ya. Menyadari bahwa ia adalah orang berdosa,
dia tidak puas dengan agama yang lama, ia ingin tahu jalan keselamatan. Nah ini saudara jangan buru-buru juga ya. Ya, ini namanya penginjilan itu harus perlu kesabaran, perlu kerendahan hati dan perlu tahap demi tahap. Ya, saya menginjilin orang ya suatu hari itu sampai tingkat tertentu dia masih belum bisa percaya ya saya sabar. Ya, padahal dia sudah jelaskan panjang lebar belum percaya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan baru-baru ini ya saya punya ini kesaksian itu. Orang waktu dengar Injil dari saya, dia maju ke depan. Ya, waktu itu memang bukan penginjilan pribadi, tapi lewat khotbah ya. Dan kemudian itu saya doakan tuh, saya tantang secara pribadi waktu doakan, kamu mau percaya Yesus ya. Ya. Dan setelah itu orangnya pergi tuh, ya, pindah kota lain, ya kami nggak ada kabar. Dan singkat cerita, wah ini kayaknya itu orang itu hanya main-main saja waktu ke depan. Tapi puji Tuhan ya, belum lama ini diceritakan oleh seseorang bahwa yang dulu diinjili di gereja gitu, kami itu akhirnya sekarang sudah dibaptis saudara ya. Wah itu luar biasa, artinya apa? Kita harus sabar ya. Suatu hari saya menginjili orang yang, wah ini penjahat saudara. Dia adalah lulusan Cipinang iya, Nusa Kambangan iya, anak seorang pejabat ya kan. Ilmunya banyak tapi dia suka melakukan kejahatan. Ya tapi dia bisa bebas mungkin karena bayar ya. Ketemu saya pemabuk berat. Saya injili, saya doakan pelepasan manifestasi ya kan. Diinjili. Kemudian setelah itu besok datang minggu depannya ya di tempat ini kita ketemu lagi. Minggu depannya nggak datang dia kan. Wah saya pikir ini hilang ya kan alamatnya. Kasih patokan belum jelas. Saya cari itu tempatnya. Nggak ketemu saudara ya. Nah, ini yang waduh ya. Ini berarti hilang dia. Tapi suatu saat saudara, saya berkunjung berkhotbah di sebuah gereja. Dia ada di situ. Dan saya tanya sama hamba Tuhan yang membawa dia itu kan. Saya tanya, di mana dia sekarang? Wah Pak, dia baru dibaptis Pak. Wah puji Tuhan ya. Jadi saudara, kita ini dalam penginjilan saudara ya. Kita tugasnya beritakan Injil terus. Tabur terus sampai orang itu ngambil keputusan sendiri untuk memberi diri dibaptis kan. Ya, jadi tugas penginjil itu bukan penasihat moral gitu. Tugas kita memberitakan Injil, ya. Ya, kalau ada yang mengejek bagaimana? Ya terus memberitakan Injil. Ya, kita udah biasa ya. Ya, diejek ya, diperlakukan. Artinya dicemooh, wah itu Injil itu udah nggak laku lagi. Itu Injil itu udah kedaluarsa ya. Itu udah zaman dulu, udah nggak relevan lagi dengan budaya sekarang. Ya kita diejek ya. Udah nggak cocok dengan orang-orang yang berpengetahuan atau berpendidikan tinggi. Ya tapi kita terus sampaikan Injil. Yang penting sampaikan dengan bijaksana ya. Ya sampaikan dengan bijaksana. Oke, yang berikutnya saudara. Ya. Kalau dalam memberitakan Injil itu sebenarnya kita harus tahu minimal ya 5 hal. Oke? Yang pertama ya, bahwa kita kenalkan siapakah Tuhan itu. Ya, dia pencipta. Dia punya rencana yang indah dalam hidup manusia. Dia ciptakan manusia, tempatkan di Taman Eden. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, fakta yang berikutnya adalah dosa, ya. Bagaimana dosa masuk dalam hidup manusia dan kemudian manusia diusir dari Taman Eden. Manusia semakin jauh dari Taman Eden, akhirnya banyak menyembah apa? Berhala-berhala, membuat agamanya sendiri kan. Dia usaha-usaha manusia untuk mencari yang kuasa itu dengan banyak cara. Tapi banyak yang tersesat dengan penyembahan berhala. Nah karena itu Yesus datang, kita jelaskan siapa Yesus. Ya, siapa Yesus dan apa karya Yesus yang tadi sudah saya jelaskan. Setelah itu tantang orang itu untuk bertobat, untuk percaya Yesus. Ya, setelah dia percaya Yesus, bertobat, baru diberi bimbingan untuk doa. Namanya doa menerima Yesus. Ya, saya ingat sekali ya waktu seorang bimbing saya, kemudian saya berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian setelah itu saya baca Alkitab, makin yakin saya memberi diri dibaptis, saudara ya. Karena saya sudah yakin. Dan saat itulah saya jadi murid Yesus. Nah, saudara, itu tugas kita ya, yang kita harus
lakukan, yaitu sebagai pemberita Injil di zaman sekarang. Baik, sampai di sini saudara, dan saya sekarang akan membagikan prinsip yang sangat penting ya, yaitu master plan of evangelism ya. Tapi sebelum itu juga ya, jangan lupa ya, tadi yang saya kemukakan di atas itu 60% masyarakat Kristen Indonesia itu Kristen nominal, Kristen tradisional ya. Kristen hanya ikut-ikutan, belum ada encounter dengan Tuhan, itu menurut risetnya ya. Dan banyak juga orang Kristen yang tidak pernah lagi datang ke gereja ya, tidak pernah lagi beribadah, keluarganya juga sudah berantakan. Tugas kita penginjil ya, juga membimbing orang-orang yang seperti itu, namanya backslide ya. Orang yang sudah meninggalkan iman Kristen, kita bimbing kembali supaya kembali kepada iman Kristen. Ada teman saya, dia memberitakan Injil dengan traktat, akhirnya ketemu dengan orang yang dulunya Kristen, karena menikah dengan orang yang tidak seiman, akhirnya mengikuti agama istrinya itu, dan kemudian sekarang dia mau kembali kepada kekristenan. Ya, dibimbing kembali, ya, bertobatan, berpaling, yang ikut Tuhan Yesus. Nah itu saudara ya. Dan kita tahu bahwa di gereja-gereja ya banyak orang Kristen yang ini namanya penginjilan tingkat E0 ya, evangelism yang paling dasar itu. Sekeliling kita itu banyak orang yang beragama Kristen tapi apa? Masih ragu-ragu keselamatannya, harus dibimbing. Ya, banyak masalah, banyak kegagalan, ya, banyak dosa. Akhirnya apa? Dia putus asa. Itu harus dibimbing juga. Karena dia malu, aduh malu, ya. Karena saya banyak gagalan, hidupnya sudah enggak berguna ya. Untuk ke gereja apalagi sudah malu untuk datang kepada Tuhan, tapi harus dibimbing. Ya. Dan banyak juga orang-orang Kristen yang mundur ya, karena banyak dosanya enggak mau beribadah. Yang tadi saya katakan di atas ya. Harus dibimbing untuk percaya kepada Tuhan Yesus kembali, diteguhkan imannya kembali. Oke, itulah tugas kita sebagai penginjil. Baik, kita akan masuk ya dalam sesi yang berikutnya.
Shalom saudara-saudara, kita akan melanjutkan ya pelajaran kita dengan topik The Master Plan of Evangelism ya, atau rencana agung penginjilan, yaitu rencana pemuridan Yesus yang mengubah dunia. Saya senang sekali ya ketemu dengan namanya Bapak Robert E. Coleman ini ya, waktu di Amsterdam tahun 2000. Tapi sebenarnya saya sudah dikenalkan buku ini sejak saya masih umur 19 tahun ya. Saya ingat di kelas dikenalkan dengan buku ini, dan kemudian juga di waktu saya ngambil apologetika Kristen juga saya dikenalkan dengan buku ini karena saya wajib mengikuti mata kuliah namanya penginjilan pribadi ya. Ini buku lama tahun 1993, telah diterjemahkan dalam banyak bahasa di dunia dan digunakan banyak gereja dan sekolah teologi. Tapi inti buku ini sebenarnya adalah strategi Yesus dalam membentuk murid. Ya. Jadi Yesus itu dalam pelayanan itu pelayanan massal. Banyak orang dilayani, ribuan orang. Ya, tapi juga dia PI pribadi, ya, tapi juga dia membimbing murid-murid. Itu yang ingin saya bagikan ya melalui buku ini. Jadi strategi Yesus dalam penginjilan dan pemuridan. Ya, ini yang paling penting, ya. Ya, oke, belum bisa bergerak ini ya. Strategi Yesus dalam penginjilan dan pemuridan. Jadi fokusnya adalah apa? Membentuk murid-murid. Melalui murid itu ya akan melipat gandakan diri. Nah, itu namanya multiplikasi. Jadi pemuridan sebagai proses hidup bersama, bukan sekedar teori atau event. Ya, karena itu saudara, ini penting sekali dalam kelas ini. Kita harus terus menerus apa? Untuk berkomunikasi. Ya, kalau ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah dalam pelayanan, saudara bisa konsultasi dengan kami. Ada materi, ada bahan-bahan, atau ada kesulitan apa saja, ya. Termasuk bahkan kalau saudara membutuhkan doa, ya, dalam pergumulan hidup saudara-saudara, bisa sampaikan kepada kami, ya, di dalam grup kita. Ya, karena ini adalah proses pemuridan namanya ya, supaya saudara bisa menangkap bahwa untuk menjadi murid Yesus itu perlu ya melihat apa namanya langkah-langkah ya yang kita harus ikuti sebagai murid-murid Yesus. Nah, kalau kita melihat strategi Yesus ya, kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus belajar strategi Yesus dalam pemuridan. Tahap yang pertama itu kalau ada langkah ya atau langkah-langkah pemuridan. Tahap yang pertama itu disebut tahap menseleksi atau memilih. Sebelum memilih sebenarnya ada tahap di atasnya, itu Tuhan Yesus berdoa. Berdoa semalam-malaman. Nah ini ya. Jadi kita harus berdoa seperti Yesus berdoa. Baru dalam doanya itu dia dapat keyakinan ya bahwa orang-orang yang akan dipilih itu benar-benar adalah seorang yang kemudian nantinya akan menjadi orang besar ya, yaitu rasul-rasul. Kalau dalam tahap merekrut itu penting sekali. Ya, sangat sedih sekali ya kalau dari proses awalnya itu sudah tidak baik ya. Itu akhirnya di tengah jalan itu mogok ya. Saya ingat dulu waktu kuliah itu ada 100 yang ikut kuliah 2 kelas. Tapi yang lulus itu kalau tidak salah hanya 30, ya, 25-30 itu ya. Nah, artinya apa? Tahap di awal itu sangat penting sekali. Yesus memilih berapa orang yang setia, ya, mau mengikut dia, setia, tapi juga teachable, ya. Artinya mau diajar. Jadi Yesus bukan menjangkau orang sekaligus gitu ya. Banyak orang, tapi dia pilih. Murid-murid namanya. Pertama ada seorang misalnya yang dibawa Simon Petrus misalnya ya, Andreas, Yohanes, Yakobus gitu kan. Baru Matius dan seterusnya ya. Jadi nama-nama satu persatu dipanggil. Itu pilihan Yesus. Jadi Yesus fokusnya pada kualitas bukan kuantitas.
Kalau dalam pemuridan itu fokusnya apa? Kualitas. Ini benar enggak ini? Ya. Ini orangnya sungguh-sungguh enggak? Mau diajar enggak? Kadang saya, kalau secara manusia kita bisa jengkel juga ya. Udah datang tapi enggak mau diajar ya. Orangnya di depan kita ya. Orangnya itu ada tetapi kok enggak mau diajar gitu. Enggak teachable spirit namanya ya. Nah, artinya apa? Kualitas orang itu jelek ya. Nah, kita harus sabar, kita harus doain terus ya. Sampai Tuhan buka tuh hatinya. Nah, kemudian setelah saya berdoa, terus akhirnya itu baru terbuka ya. Ya, ternyata saudara kita itu jangan lekas menyerah ya kalau ada masalah dalam pelayanan. Ketemu orang ini langsung menyerah. Jangan ya. Terus sabar, tunggu waktunya. Ya, sampai tepat. Nah, itu tahap seleksi atau pemilihan. Yang kemudian yang kedua, kumpulkan. Ya, itu tahap kebersamaan. Ini saudara, injili pribadi lepas pribadi. Ya, misalnya saya pernah ya menginjili pribadi, akhirnya terkumpul dalam 4 kelompok orang-orang percaya ya, dalam 8 kelompok pemuridan, itu akhirnya dikumpulkan menjadi apa? Komunitas. Ya, komunitas yang kecil pertamanya ya. Yang penting disitulah dalam kebersamaan itu dibangun hubungan yang erat. Ya, seperti guru dengan murid, mereka hidup bersama. Di situ terbentuk karakter melalui kedekatan dan waktu bersama-sama. Itulah saudara, pembentukan itu melalui kelompok kecil. Ya, saya ingat ya. Dalam kelompok kecil itu orang bisa terbuka satu dengan yang lain. Bisa ngaku dosa gitu ya. Tapi kalau dalam kelompok besar, ngaku dosanya paling ya waktu altar call itu. Orang yang datang ke depan itulah orang yang sedang berurusan dengan Tuhan kan. Tapi kalau dalam kelompok kecil bisa terbuka langsung ya dalam percakapan itu. Nah itu kebersamaan. Kemudian dalam kelompok kecil itu ada pertanggungjawaban. Hidupmu bagaimana ini hari ini, minggu ini, bulan ini. Siapa saja yang sudah kamu bimbing. Siapa saja yang sudah kamu menangkan. Saudara, kebersamaan ya, artinya itu ada tempat di mana kita bisa saling mendoakan, saling membangun, saling menguatkan, saling menopang ya. Kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan, tapi juga saling membantu dan menegur juga. Kalau ada kesalahan di situ ditegur dalam kelompok kecil itu. Nah, Yesus melakukan teguran yang keras sekali. Suatu hari ketika banyak orang meninggalkan dia ya, setelah dia ajarannya makin kuat, makin keras. Kemudian dia tanya sama Petrus, kamu mau meninggalkan juga? Tuhan, aku enggak mau meninggalkan engkau. Berarti Petrus ini setia, ya. Nah itu saudara ya. Jadi itu kebersamaan namanya. Waktu bersama, ya, keintiman dengan Tuhan Yesus. Kalau sekarang itu kita intim dengan Tuhan Yesus waktu kita berdoa, waktu kita baca Alkitab, waktu kita beribadah itu ya. Itu waktu kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Nah saudara, Yesus juga ya, langkah berikutnya itu namanya menuntut pengabdian, menuntut ketaatan total. Ya. Saya juga pikir kadang-kadang ya, kalau sudah orang yang udah lama ketemu saya bilang harus taat secara total atau ya tidak taat. Dan kemudian tidak sungguh-sungguh. Ada orang yang meninggalkan kami. Banyak saudara ya. Karena apa? Saya menuntut ketaatan total. Suatu hari ada beberapa orang yang jadi tim kami ya. Pas ya kan, mereka butuh uang, akhirnya dia tinggalkan kami. Di sana lebih hijau, lebih basah ya, tinggalkan kami. Ya udah, ya kan? Kita tidak bisa maksa orang untuk tetap tinggal bersama kita karena memang hatinya tidak bersama dengan kita. Yesus juga menuntut apa? Ketaatan total. Murid harus meninggalkan kehidupan lama, tunduk sepenuhnya pada ajaran Yesus. Menjadi murid Yesus itu pikul salib, menyangkal diri, ikut Yesus secara total. Tinggalkan semuanya, ikut Yesus. Seperti Lewi yang jadi Matius itu kan. Tinggalkan semuanya, ikut Yesus, pengabdian sepenuhnya. Ya saya memang ketemu hari-hari ini ya, banyak orang itu pengabdiannya setengah-setengah. Ya.
Jadi rupanya dia masih mengincar bisnis, ya kan? Mengincar pekerjaannya lebih baik. Mau jadi pegawai negeri. Wow, saya menemukan ya banyak mahasiswa teologi itu karena mereka mengincar apa? Tempat basah, ya. Jadi bukan melayani Yesusnya atau mengabdi kepada Yesus, taat pada Yesus, tapi mencari kesenangan sendiri. Akhirnya apa? Setelah saya tahu dia nggak melayani lagi. Apa kerja, ya kan? Waduh, ya. Bukan berarti kerja itu nggak baik karena dia punya istri, punya anak harus bekerja. Tapi maksudnya dia gagal menjadi apa? Murid Yesus karena pengabdiannya setengah-setengah. Gitu ya. Jadi dia tidak menjadi pendeta, tidak jadi hamba Tuhan, jadi full timer, tapi menjadi apa? Orang Kristen yang biasa mungkin ya. Ya, mungkin masih kerja di restoran ya. Ya setiap hari saya ketemu itu ada seorang yang dulu saya bimbing itu kok sekarang malah jadi pedagang ya. Padahal dulu saya membimbing dari Alkitab ya kan. Nah kalau saya bimbing dari ilmu ekonomi mungkin dia jadi pedagang ya. Wah cocok gitu kan. Nah ini saudara ya. Nah, saya ketemu ya, jadi tukang ojek juga ada, tukang bakso ya kan. Nah ini saudara ya, jadi saya kadang mengingatkan mereka, dulu tuh kamu dipanggil apa sih ya. Kalau emang gak ada panggilan, nah ini saudara ya, pengabdian itu penting, tunduk sepenuhnya pada ajaran Yesus ya. Jadi saudara-saudara yang ada di kelas ini ya, mungkin saudara memang tidak semuanya dipanggil menjadi full time minister ya, pelayan Tuhan yang sepenuh waktu. Tapi semua menjadi murid-murid Yesus. Nah, murid-murid itu tandanya apa? Ketaatan yang mutlak terhadap ajaran Yesus. Tidak ada tawar-menawar. Nah, berikutnya apa yang dilakukan oleh Yesus yaitu pewarisan hidup rohani, mengimpartasikan. Jadi bukan hanya mengajar tapi apa? Membagikan hidup kepercayaannya dia, imannya dia ya. Membuktikan kepada murid-murid bahwa apa? Waktu dia berkata-kata kata-katanya benar. Ya, artinya apa? Yesus mengimpartasikan dirinya atau hidupnya. Yesus mengimpartasikan kasihnya, kuasanya, kehidupannya pada murid-murid. Dia tidak hanya mengajar, membagikan hidup. Ya. Bagikan hidup. Nah, saudara, saya punya mentor atau pembimbing ya. Sampai akhir hayatnya dia tetap setia. Ya. Ya, saya kalau mengingat pembimbing saya itu, ini orang-orang yang memang sangat mencintai Tuhan Yesus ya. Sampai akhir hayatnya. Tadi saya waktu di kantor juga saya ingat, saya ingat hamba Tuhan ini luar biasa. Saya ingat waktu hamba Tuhan meninggal juga saya menangis, saya di mobil saudara ya. Karena mengingat apa? Teladannya bahwa dia sudah mengimpartasikan kehidupan rohani, kesederhanaan, pengorbanan, ketulusan, ya, kasih, belas kasihan, respek, hormat dan seterusnya ya. Artinya keteladanannya sangat luar biasa, juga keteladanan intelektualnya, ya, pemahamannya, perspektifnya, semua itu yang disebut dengan mengimpartasikan atau mewariskan hidup rohani. Ya, puji Tuhan ya, kita ketemu orang-orang yang seperti itu. Dan saya berdoa, saudara ya, supaya saudara-saudara ini bukan hanya menerima pengajaran, tapi saudara boleh mencontoh ya kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya memberikan teladan ya. Ikutlah aku sebab aku sudah ikut Yesus, kata Rasul Paulus kan. Jadi saudara boleh ikut saya karena saya ikut Yesus. Saya menjadi Kristen sudah 45 tahun yang lalu. Ya, dan saya komitmen ya untuk sampai akhir hayat saya. Ya, saya bersyukur nanti sampai 85 bersyukur, sampai 80 bersyukur, 90 bersyukur, pokoknya sampai akhir hayat. Ya, saya tetap setia mewariskan hidup rohani tapi juga memberikan keteladanan bagaimana hidup sebagai hamba Allah, harus penuh doa, kasih, pengampunan, pelayanan. Kita sebagai hamba Tuhan harus banyak pelayanan, tapi juga banyak pengampunan. Ya, ampuni orang yang bersalah. Nah, saudara, kemudian yang berikutnya itu orang-orang yang kita layani itu harus diawasi, ini namanya supervisi. Ya, saya memimpin gereja 15 tahun ya. Ini saya mulai mengabdi paling awal itu saya sebagai pengerja, namanya penginjil lokal ditabiskan. Pengerja.
ya ngatur kursi, nyapu di gereja, ya ngepel, mempersiapkan semua perlengkapan alat musik. Ya, kemudian setelah itu jadi penginjil nasional, ya, ditabiskan. Naik terus, akhirnya jadi apa? Waktu jadi penginjil nasional itu saya sudah mulai pelayanan litbang, ya. Lalu jadi PDM, pendeta muda ditabiskan lagi. Itu perlu waktu yang lama, 10 tahun saudara ya. Pendeta muda, tabiskan, akhirnya pendeta penuh 5 tahun kemudian. Nah, itu proses-proses itu, ya ini proses yang harus dilewati, ya tahap-tahapan, ya, supaya itu teruji dan terbukti gitu ya. Secara karakter teruji, pelayanan teruji, tapi juga secara pelayanan juga terbukti bahwa ada hasil-hasil, ada orang-orang yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kemudian saya memimpin gereja kan. Jadi sekum 5 tahun ya di sinode, kemudian jadi ketua umum 10 tahun. Nah, tugas saya apa? Mengawasi. Mengawasi siapa? Hamba-hamba Tuhan. Ya, kadang-kadang ada yang nggak beres, kita undang, kita hadapin, ya kan? Kamu salah di sini, saksinya ini, ngaku dosa enggak? Banyak orang yang sudah ada saksinya pun nggak ngaku dosa, ya. Tapi kita sabar, kita awasi, ya. Tapi saudara, kalau dosa itu nggak diakui, tetap aja akan ketahuan, ya. Jadi lebih baik kalau ada dosa, saudara cepat akui daripada saudara harus terpaksa mengakui dalam sidang-sidang etika misalnya kalau udah pelayanan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pengawasan itu, saya menyusun buku-buku ya, pengajaran-pengajaran, dan juga saya menyusun tata gereja, tata tertib ya, tentunya bersama dengan tim dibaca ulang ya. Tata layanan, tata pelayanan, administrasi organisasi. Itu untuk apa? Untuk mengawasi, memastikan bahwa pelayanan hamba-hamba Tuhan yang bersama kami itu benar. Ya, jadi merekrutnya juga ya harus benar, mengikuti prosedur, setelah melayani tetap diawasi. Evaluasi, itu waktu diawasi itu dievaluasi. Jadi saudara, itu waktu dievaluasi itu banyak yang gagal juga. Jadi 160 hamba Tuhan sekarang tinggal mungkin 90-an ya. Berarti yang lain kemana? Karena saya juga berpikir ya. Berarti yang lain itu gagal di tengah jalan atau pindah gereja yang lain atau dia mungkin tidak melayani lagi. Ada orang yang dulu mau diangkat ya. Udah diangkat akhirnya cepat-cepat. Akhirnya sekarang kembali ya ke kehidupan yang lama. Kadang saya sedih lagi, kemudian menghubungi saya lagi, Pak, gimana kalau saya mau masuk lagi? Ya saya diamkan saja ya. Artinya apa? Karena ini orang yang main-main seperti ini tidak bisa ya. Oke? Nah, itu namanya supervisi. Baru tujuan akhir murid-murid itu apa? Reproduksi. Murid menghasilkan murid. Memenangkan, membina, mengutus, menanam, menggembalakan, mereproduksi. Mereproduksi penginjil, mereproduksi penggembala, mereproduksi apa? Pemimpin, guru-guru. Itulah pemuridan. Menghasilkan orang-orang yang akhirnya terlibat dalam pelayanan. Tetapi saudara, kadang-kadang kita mau menghasilkan orang, orangnya itu memang gagal, saudara ya. Dalam hati juga kita pikir, wah ini kenapa dia gagal ya. Ya tapi kalau ada orang yang mau kembali kepada Tuhan belum lama ini, Pak saya benar-benar mau kembali Pak. Kita terima lagi. Ya, kita terima, kita bimbing dari awal. Ya, tapi ada juga seorang yang udah gagal ya, kemudian diberikan kepada saya, sabar dulu ya, ikuti prosesnya dari tahap-tahap awal. Nah saudara, saya ulangi lagi, yang pertama adalah proses seleksi atau memilih. Yesus memilih berapa orang. Kalau Yesus memilih, ya saudara itu pilihan terbaik. Tapi kok masih ada Yudas. Nah Yudas itu kekecualian, yaitu disebut orang yang bukan hanya menyangkal Yesus, tapi mengkhianati Yesus. Berkhianat. Ada orang-orang yang tadinya Kristen berkhianat kan? Nah, kalau saudara yang mendengarkan ini ya, pernah berkhianat kemudian kembali kepada Yesus, bersyukur. Tapi kalau ada yang belum kembali, sekarang waktunya untuk kembali kepada Yesus. Ya.
Jangan seperti Yudas, nanti saudara tidak ada tempat di sorga. Seperti Petrus, walaupun menyangkal 3 kali, dia bertobat sebelum ayam jantan berkokok. Udah menyangkal 3 kali. Setelah Yesus, lihat dia, benar kan kata saya. Petrus menangis, Tuhan ampuni saya. Saya sudah menyangkal Engkau. Nah saudara, ini ya, ngaku. Nah ini orang yang sungguh pilihan itu artinya apa? Dia setia sampai akhir, dia mau diajar. Ya. Karena itu penting untuk ya prinsipnya kita harus milih orang-orang untuk menjadi tim kita. Ya, investasi dalam diri orang-orang, bimbing dari satu. Kalau saya selalu menasihatkan, bimbing 1 orang. Ya. Sampai orangnya jadi. Bimbing 1 orang, artinya bisa berapa orang kan nantinya kan? 1 orang ini, 1 orang ini, 1 orang ini. Nah, itu penting sekali. Kemudian asosiasi, ya itu artinya kebersamaan, ya berasimilasi dengan gereja lokal, ya bersama-sama beribadah, menerima pengajaran, ya menerima kehidupan yang Tuhan Yesus sendiri teladankan. Ya, karena kebersamaan membentuk karakter dan komitmen. Kemudian consecration itu artinya pengabdian atau kita ini jadi murid-murid itu harus ada ketaatan secara total, dikhususkan, mengkhususkan diri, memisahkan diri. Kita tidak sama dengan dunia lagi, tetapi apa? Kita ikuti standar Yesus. Tidak ada kompromi. Ya, ini. Yang dalam gambar ini ya, seorang yang jadi penginjil, ya yang ada di gereja kami dulunya itu, wah, untuk bertobat susah dia ya. Ya, tapi setelah dia sakit dia baru bertobat, akhirnya jadi hamba Tuhan. Itu yang pertama itu namanya Pak James Sihombing itu ya. Meninggalkan kehidupan yang lama dia ya, dulu dia ya. Kalau dibuka dia ada bekas-bekas tato juga ya. Ini bekas tato, mungkin ada di antara murid-murid di sini juga yang tatoan ya, kita nggak tahu kan. Saya punya teman saudara ya. Wah ini sudah jadi pendeta, tatonya nggak bisa hilang. Dia kalau cerita sama saya, waduh ya, saya menyesal sekali dulu ditato ya kan. Akhirnya nggak bisa hilang katanya. Tetapi yang penting tato ini kan kulit ya kan, yang penting hidup barunya itu. Yang penting sekarang taat. Ini penting sekali. Kemudian impartasi tadi sudah saya sampaikan ya. Kasih Yesus ya, itu warisan rohani kita. Kuasa Yesus, pengorbanan Yesus. Belas kasihan Yesus. Hikmat Yesus. Itu warisan bagi kita. Yesus punya semuanya, kekayaan surgawi. Kita minta, Tuhan berikan. Itu warisan bagi kita. Kalau kita ikut Yesus itu warisannya banyak. Karena apa? Yesus anak Allah. Dia berikan semua dari surga. Kepada siapa? Kepada kita murid-muridnya. Kemudian Yesus memberikan teladan, kita juga sama sebagai hamba Tuhan, ya. Pelayan Tuhan kita berikan teladan. Teladan berdoa, teladan mengampuni, teladan melayani. Teladan itu lebih kuat dari teori. Ya, dalam bahasa aslinya itu artinya dari kata tupos ya, itu artinya kalau seperti seorang itu yang ahli mengukir ya, kayu misalnya kan dengan tatah atau alat mengukir itu. Ya belum lama ini saya dari Kamboja ya, saya berkunjung ke tempat seniman-seniman ya di sana. Ada yang pelukis, ada yang ahli ukir, ada ahli patung, macam-macam itu ya. Ada anyaman, ada gambar, macam-macam itu ya. Saya kunjungi ke sana. Itu saudara, seniman-seniman itu membekaskan dalam karyanya itu saudara ya. Yang ketika senimannya nggak ada, karyanya itu masih bisa dirasakan. Itulah keteladanan, saudara ya. Orang yang nggak ada pun masih bisa dirasakan keteladanannya, walaupun udah mati, namanya keteladanan hidup itu nggak hilang, ya. Itulah Yesus. Mengapa Yesus sampai hari ini dikagumi banyak orang? Karena apa? Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dia minum cawan, ya. Kesengsaraan, cawan penderitaan. Saudara, kemudian penting sekali ini pendelegasian ya. Nah ini Yesus mengutus murid-murid
Ini tadi agak kelewatan di atas ya, tapi ini saya jelaskan di sini. Murid-murid yang sudah kita bimbing ya, itu harus diutus dua-dua ya. Diutus untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan. Latihan langsung ya. Nah, ini karena itu saudara, saya mendoakan saudara yang ada di sini supaya mulai tugas langsung ya. Pelajaran PI pribadi yang tadi di atas ya, praktekan, beritakan Injil. Kemudian saudara juga berdoa. Saudara, doakan orang sakit. Pokoknya ada orang sakit, sakit apa saja ketemu saudara, tumpang tangan, doakan. Ada orang yang dirasuk setan, usir langsung dalam nama Yesus. Nah itu saudara ya. Nah itu semua perlu persiapan rohani namanya ya. Untuk pemberitaan Injil, mendoakan orang sakit, mengusir setan. Itu persiapan namanya persiapan pemuridan. Jadi saudara ya diberi tugas dan tugasnya nyata. Yaitu untuk membimbing orang lain kenal Yesus Kristus. Mendoakan orang yang sakit, mengusir setan. Jangan takut, roh Tuhan ada padamu. Kuasa Tuhan turun ke atasmu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kuasa-kuasa ini menyertai orang yang percaya. Apa? Mendoakan orang sakit sembuh. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Ya, saya bersyukur ya. Itu ada orang yang dia bilang, wah ini obatnya mahal katanya kan. Kalau di rumah sakit. Akhirnya dia nggak punya uang, nggak bisa berobat. Dia tumpang tangan, sembuh saudara ya sampai hari ini. Ya, saya sekarang meminta orang-orang yang mengalami pelawatan Tuhan harus bersaksi ya. Nah, pendelegasian itu penting. Maksudnya saudara harus percaya kepada orang-orang yang saudara bimbing supaya menjadi hamba-hamba Tuhan ya, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, pengawasan tadi sudah saya katakan ya, dalam pengawasan itu dievaluasi orang yang melayani bersama kita, dikoreksi, diarahkan, dibimbing ya. Bukan ditinggal tapi didampingi terus-menerus ya. Diawasi, dipagari ya, didoakan setiap hari terus-menerus. Nah, yang terakhir tadi reproduksi. Nah, ini penting sekali ya. Tujuan akhir dari pemuridan adalah melahirkan murid. Ya, proses pemuridan itu bersifat multiplikasi atau pelipat gandaan. Bukan deret hitung tapi deret ukur ya, pelipat gandaan. Nah, inilah strategi pertumbuhan kerajaan Allah yang berkelanjutan ya, berkelanjutan. Ini strategi Yesus. Bukan metode yang instan, bukan. Tapi pendekatan yang mendalam ya, deep dalam. Mungkin agak slow juga. Yesus perlu memuridkan perlu berapa tahun? 3,5 tahun kan? Ya. Jadi saudara juga akan menjadi murid-murid Kristus. Yang penting saudara harus mengalami perubahan pribadi. Hasilnya saudara menjadi murid Kristus. Berakar kuat dalam Tuhan Yesus. Bertumbuh sehat dalam Tuhan Yesus. Dewasa dalam Tuhan Yesus. Matang. Berbuah lebat dalam Tuhan Yesus. Jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya punya seorang teman saudara ya. Dia tidak lulus sarjana teologi. Tapi dia mengembalakan lebih dari 130.000 orang. Kemudian saya tanya, di mana Anda sekolah? Bukan sarjana teologi. Tetapi dia adalah seorang yang pernah belajar sekolah Alkitab malam. Saudara ya. Saudara penting sekali. Ya. Untuk kita mengandalkan Roh Kudus. Bukan gelar-gelar. Ya. Kalau saudara yang ada yang punya gelar, puji Tuhan. Tapi bukan gelar-gelar yang kita kejar. Ya, tetapi apa? Fokus menjadi murid Yesus. Fokus pelayanan. Bukan angka, tapi kualitas. Kualitas hidup. Ya, ini. Pemuridan, hidup bersama, tinggal bersama. Nah, kami punya banyak sekali alat-alat penginjilan. Salah satunya melalui literatur untuk anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa. Bagikan Injil, bimbing orang-orang yang percaya di sekolah minggu, di kelas-kelas, kelompok-kelompok kecil, di gereja rumah, jemaat rumah, supaya berlipat ganda secara rohani. Nah, dalam buku ini sebagai kesimpulannya, Robert E. Coleman ya, judul bukunya The Master Plan of Evangelism. Ini bukunya tipis ya, tapi ini jadi bacaan wajib ya kalau kelas PI pribadi. Ya, mengajak kembali, nanti kita akan perdalam waktu kita eksposisi Matius ya.
temanya pemuridan, ya, kepada model Yesus. Menyadarkan kita bahwa keberhasilan pelayanan bukan diukur dari apa? Keramaian. Bukan berapa orang yang duduk di gereja kita atau di tempat pelayanan kita. Tapi berapa banyak yang menjadi murid Yesus dan pergi, ya. Seperti Yesus, dia pergi kemana-mana, desa, kota, ke rumah-rumah, ya. Ketemu dengan orang yang bermasalah, ya, orang yang dibuang di masyarakat, dan mendoakan orang-orang itu. Oke, sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati, dan nanti ada tugas-tugas, ya, saya bagikan di grup untuk saudara lakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kelas Master Plan of Evangelism, rencana agung penginjilan, bahwa pola dan metode Yesus adalah pemuridan. Karena itu kami berdoa supaya kelas ini, murid-murid yang tinggal di berbagai kota ini akan menjadi murid-murid Kristus yang terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus dan berbuah bagi kerajaan Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkati kelas ini seluruhnya, berkati keluarga-keluarga, berkati anak-anak, berkati pemuda-pemudi, bahkan yang belum menikah, supaya Tuhan berkati masa depan yang baik, menemukan jodoh yang sepadan. Terima kasih Bapak, berkati semua staf-staf SAT, penyelenggara, kami semua, guru, dosen, pembicara, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat, Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Salam.